Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Oktavianingrum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan uji SKK pencinta dirgantara tingkat purwa. Yang pertama, kita akan membahas nama-nama perusahaan penerbangan dalam negeri. Yang pertama, Garuda Indonesia. Yang kedua, Lion Air. Yang ketiga, Batik Air. Lalu, perusahaan penerbangan luar negeri ada Singapore Airlines di Singapura, Qatar Airways di Qatar, dan Cathay Pacific di Hong Kong. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama pejabat yang terkait kedirgantaraan. Ada Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI M. Tony Harjono, lalu Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni. Lalu kita mengenal Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yaitu bernama Bapak Wildan Sani Panjaitan, dan Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, yaitu Marsikal TNI Purn Fajar Prasetyo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nama-nama pahlawan perintis kedirgantaraan. Yang pertama ada Agustinus Adi Sutidjo, perintis Angkatan Udara gugur dalam serangan umum 1 Maret 1949. Bapak Abdul Rahman Saleh, dokter dan perintis radio yang juga menjadi pahlawan Angkatan Udara. Bapak Halim Perdana Kusuma, perintis TNI Angkatan Udara, gugur dalam misi penerbangan internasional. Yang keempat, Iswahyudi, pilot TNI Angkatan Udara, gugur dalam tugas negara. Yang kelima, Suryadi Suryadharma, Kepala Staf Angkatan Udara pertama, Bapak TNI Angkatan Udara. Lalu ada Prof. Dr. Baharudin Lopa. Selain tokoh hukum, ia juga mendukung perjuangan kedirgantaraan di awal kemerdekaan. Bapak Nurtanio Pringgadisurio, perintis industri dirgantara nasional, mendirikan lembaga industri penerbangan Nurtanio cikal bakal PT Dirgantara Indonesia. Yang terakhir, Adi Sumarno Wiryokusumo, perintis penerbangan sipil Bandara Adi Sumarno, dinamai untuk menghormatinya. Setelah mengenal nama pahlawan perintis kedirgantaraan, selanjutnya yaitu nama-nama lapangan terbang di Indonesia. Yang pertama ada Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Bandara Juanda terdapat di Surabaya, Jawa Timur, Bandara Ngurah Rai terdapat di Denpasar, Bali, Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Bandara Kuala Namu di Medan, Sumatera Utara. Lalu Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Yang ketujuh, Bandara Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara, dan yang terakhir Bandara Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru, Riau. Selanjutnya kita akan membahas nama-nama bagian pokok pesawat dan kegunaannya. Yang pertama, badan pesawat. Bagian utama pesawat yang menampung penumpang, kargo, dan kokpit. Yang kedua, wings atau sayap yang menghasilkan gaya angkat lift yang memungkinkan pesawat terbang. Yang ketiga, terdapat ekor pesawat, termasuk stabilizer horizontal dan vertikal, berfungsi menjaga stabilitas dan membantu pengendalian arah. Yang keempat, kokpit, tempat pilot mengendalikan pesawat, dilengkapi instrumen navigasi dan kontrol penerbangan. Yang kelima, landing gear atau roda pendaratan digunakan saat pesawat mendarat lepas landas dan bergerak di darat. Yang keenam, mesin, sumber tenaga untuk menghasilkan dorongan, lebih baik menggunakan turbin jet atau baling-baling. Selanjutnya mengenal nama-nama pesawat model dan dapat menjalankan motor dengan bahan bakar serta mengetahui kapasitasnya. Yang pertama, mesin glow engine berbahan bakar campuran metanol, minyak jarak atau sintetis, dan nitrometana. Kapasitas mesin biasanya 0,15 sampai 0,60 CU-in. Kelebihannya memberikan tenaga besar dan suara realistis. 2. Mesin gasolin engine berbahan bakar campuran bensin dan oli 2 tak. Kapasitas mesin biasanya 15-60 cc atau lebih besar untuk pesawat model besar. Kelebihannya lebih hemat bahan bakar dibanding mesin glow. Yang ketiga, terdapat mesin elektrik berbahan bakar baterai litium polimer dan kapasitas mesinnya ditentukan oleh ukuran dan daya. Kelebihannya ramah lingkungan, lebih mudah dirawat, dan operasionalnya hening. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai uji SKK pencinta dirgantara tingkat purwa. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.